Oke, jadi dari 900 itu jadi flash disk 32 GB. Ya. Dan yang Anda jadikan acuan untuk menjadi saksi ahli itu berbekal dari BAP saksinya jaksa penuntut umum atau gimana? Yes. Ya. Yeah. Bisa tolong diceritakan. Jadi pada saat itu atau sekarang? Boleh yang sekarang. yang sekarang ya. Tadi sudah saya. Pada saat itu kenapa? Apa bedanya dengan yang sekarang? Pada saat itu kan saya kurang waktu ya. 2 kali 24 jam itu saya kurang tidur, ya, capek dan sangat penuh tekanan. Emang berapa waktu sebelumnya baru dapat untuk jadi saksi 1 ahli? atau 2 hari sebelumnya saya dapat itu BAP. Oh, jadi dapat BAP lalu mau jadi saksi ahli beda 1-2 hari sehingga Anda mungkin merasa kurang ya persiapannya atau sangat bagaimana? kurang, harusnya 1 bulan sebelumnya. Kenapa bisa baru dapat BAP-nya 1 atau 2 hari? Susah sekali katanya untuk didapatkan saat itu. Oh, padahal Anda sudah menyetujui untuk menjadi saksi ahli lebih lama dari itu. Saya sebelum datang ke Jakarta saya bilang yang saya perlukan adalah BAP. Nah, data-data apa yang dia saksi ahli tersebut periksa berikut dengan metadata dari file yang dia periksa. Oke, pada saat itu apa yang saya temukan yaitu terjadi dalam kurang waktu 1 jam sebuah kamera yang sama, kamera CCTV yang sama itu memiliki resolusi yang berbeda. Nah, itu pasti rekayasa saat itu. Tetapi pada saat itu ada sebuah mekanisme takut terdakwa ini malah di hukuman lebih berat. Jadi saya mengatakan kata dugaan. Pada saat itu saya mengatakan bahwa itu rekayasa gitu. Sudah pasti saya confirm. Tetapi di persidangan saya menggunakan kata dugaan. Oke. Nah, sekarang bedanya dengan yang sekarang, hasil temuan Anda setelah 7 tahun apa? Temuan setelah 7 tahun itu sangat komprehensif ya. Saya bandingkan ternyata hampir semua file atau file video yang dilakukan yang diperiksa seperti kanal 2, kanal 3 ya, kamera 3, kamera 7, kamera mahkota dan kamera 9, kamera mahkota juga itu juga direkayasa. Oke. Sebelum lagi ke situ, kita balik ke BAP lagi ya. Tadi kan Anda bilang kurang waktu untuk mempelajari BAP karena memang modal Anda untuk menjadi saksi ahli itu adalah mempelajari BAP dari saksinya JPU. Jadi Emnu sama Christopher itu ya. Nah, terus Anda melihat ada perbedaan antara yang di BAP-nya Christopher dengan yang di BAP-nya Emnu. Nah, itu Anda sadari saat itu apa baru sekarang ini Anda sadari? Saat itu sudah saya sadari ya. Nah, lalu waktu itu apa yang Anda sampaikan? Saya sampaikan bahwa saya temukan dengan membandingkan dua BAP ini, saya temukan bahwa dalam satu kamera berbeda rentang 1 jam itu memiliki resolusi yang berbeda. Jadi yang satu mengatakan FHD full high definition 1920 1080, yang satu mengatakan 960 576 standard definition. Dan itu rekayasa. Dan menurut Anda yang mana yang merekayasa dari 2 itu? Christopher atau Emnu? Dari hasil BAP-nya 2 orang itu? Muhammad. Ya. Dia melakukan downscaling. Downscaling itu menyebabkan objeknya jadi kasar dan kabur. Oke. Jadi Christopher mengatakan bahwa dari BAP-nya menyebutkan bahwa itu full HD. Yes. Lalu Muhammad Nuh menyatakan itu SD. Ya, standard definition. Standard definition. Dan menurut Anda itulah rekayasanya? Iya. Itu rekayasa dan itu pantang untuk dilakukan. Kenapa Anda merasa yang ini yang merekayasa bukan yang ini? Yang ini maksudnya HD. Muhammad Nuh. Yang HD yang bukan, Anda tidak merasa yang HD yang merekayasa, tapi yang FHD itu adalah sebuah frame yang penuh resolusinya lebih tinggi. Jadi yang SD resolusinya rendah, informasi lebih rendah. Dan itu yang mungkin tampak pada akhirnya yang kita lihat sekarang ini bahwa kualitas videonya di bawah HD gitu ya. Buruk artinya ada blur, ada burem dan sebagainya gitu ya. Blur, burem, berbayang, artefaknya kasar, pinggir-pinggir tepi itu kasar. Itu akibat dari scaling down dari 1920 ke 960. Nah, lalu Anda merasa bahwa ini ada rekayasa di sini gitu. Nah, menurut Anda yang melakukan siapa? Muhammad Nuh Al-Azhar. Buat apa seorang saksi ahli melakukan itu? Saya nggak tahu, tapi kira-kira menurut Anda gini, Anda kan bisa mengeluarkan, ini saya harus bilang bahwa Anda menuduh ya, maksudnya Anda mengeluarkan tuduhan. Saya menuduh berdasarkan fakta. Ya, artinya seperti itu. Artinya kalau Anda menyebut itu, kira-kira apa motifnya saksi ahli untuk melakukan itu, atau ada hal yang lain yang mungkin bisa
Anda sampaikan? Kalau motif hanya dia dan Tuhan yang tahu, ya. Tapi dampak dari itu, ya, dampak dari perbuatan dia yang mereka berdua itu. Mereka berdua itu Ya, siapa? akhirnya kan saya temukan bahwa mau Christopher Harimaryanto juga melakukan rekayasa kan. Nah, Gitu, di mana akhirnya. itu? Nanti dulu Mbak, Oke. ke situ. Kembali Oke. lagi tadi. Ya kan ini enak pacingnya cepat jadi. Tadi pertanyaannya adalah apa motifnya? Saya Iya. nggak tahu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tetapi hasilnya adalah penggiringan, penggiringan opini. Bayangkan toksikolog menggunakan timestamp dari video yang sudah direkayasa menjadi dasar bagi dia untuk menghitung atau mengkalkulasi penguraian cyanida dan segala macam analisanya. Dia menggunakan BAP dari CCTV. yes, gitu. Belum lagi pengamatan dilakukan oleh psikolog dan kriminolog. Itu berdasarkan CCTV kamera juga. atau video yang sudah direkayasa. Oh. Dan hakim memutuskan berdasarkan narasi dari yang dibuat oleh Muhammad Nur Al-Hasan. Mirip sekali, hampir 90% mengatakan untuk memutuskan kami melihat CCTV. CCTV yang kabur itu dijadikan dasar untuk memutuskan bahwa itu pergerakan tangan, memasukkan, memindahkan. Itu sudah kabur semua. Yang ditampilkan di persidangan itu bukan yang whole story, bukan yang informasi yang penuh dengan objek-objek yang masih bisa kita persepsikan gitu. Itu sudah objek-objek yang isinya multi interpretatif. Siapapun bisa mengatakan itu paperback dan lainnya gitu. Dan pertanyaannya adalah kenapa dia melakukan itu? Ini Kalau serius memang sekali. ada hal asli yang lebih informatif Iya, gitu. karena ini serius sekali kan. Kalau misalnya dia melakukan itu kan artinya merusak masa depan orang lain. Kan? Kalau saya nggak serius, saya nggak kesini. Saya nggak ke podcast ini, saya nggak ke podcast yang lain. Saya hidup nyaman saja. Saya menulis, saya bekerja secara remote, saya mengerjakan pekerjaan saya. Tapi ini kita harus bongkar. Gitu. Oke. Ini tragedi hukum di Indonesia kalau menurut saya, pengadilan di Indonesia. Satu lagi fakta bahwa ketika Muhammad Nur Al-Hasan sebagai saksi ahli diminta untuk memutarkan, diminta oleh pengacara Jessica saat itu, Pak Otto, putar yang asli. Dia putar yang sudah direkayasa juga. Itu penipuan di depan pengadilan. Ya, jadi artinya tidak ada materi yang betul-betul asli dari CCTV yang diperlihatkan kepada publik Yang atau di asli persidangan. mungkin ada, tetapi Iya, kan pergerakan itu saya duga bukan pergerakan yang ditampilkan di Iya, pengadilan. maksudnya yang diperlihatkan di pengadilan itu tidak ada yang benar-benar original. Pada akhirnya yang sudah versi yang menurut Anda adalah direkayasa, Ya, gitu ya. menurut BAP. Menurut BAP. Ya, karena kalau menurut saya mengarang-arang ini metadatanya kan. Oke. Ya, menurut Jadi, BAP. Menurut BAP, tapi kan Anda menyimpulkan dari BAP itu. Ya, ya. Artinya yang satu bilang A, yang satu bilang B. Sebenarnya Sehingga terjadi kesimpulan itu rekayasa. bukan kesimpulan yang rumit sekali ya untuk orang yang pernah baca metadata itu. Kesimpulan sederhana aja. Di sini width menjadi 960, height menjadi 576 itu. Ya, artinya saya kan harus menyederhanakan ini supaya penonton bisa lebih paham. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Bang Rismon kan, gitu. Nah terus kayak yang tadi nih, Anda bilang Christopher juga melakukan itu. Apa kita udah bisa sampai ke sana nih? Iya, Christopher juga ternyata melakukan itu. Ya. Tadi gimana kan tuh? Christopher kan menerima katanya file yang sama dari Muhammad Nur. Ya. Nah itu kan sudah dikonfirmasi bahwa isinya seharusnya adalah FHD ya 1920 1080. Tetapi apa yang saya temukan juga di BAP-nya Christopher Harimaryanto itu beberapa file itu berukuran 960-576 standard definition. Jadi dia juga melakukan rekayasa gitu. Ketika melakukan pewarnaan kopi, memeriksa warna kopi atau pergerakan kopi itu juga dia melakukan rekayasa di situ. Oke. Jadi Anda berarti saya sedikit summary lagi, ulang lagi bahwa memang Anda tidak bisa mengakses. Kalau cuma nonton CCTV itu bisa, tapi mengetahui metadatanya CCTV dan menerima legal copy itu tidak bisa. Dan itu sudah pernah dimintakan ya waktu itu. Di pengadilan kan sudah diminta tapi ditolak ya. Nah, tetapi dia mau berikan tapi saya harus memeriksa saat itu. Kan nggak mungkin. Ratusan ribu atau jutaan frame saya periksa satu persatu di pengadilan. Ini bukan ahli nujum ini. Saya mungkin butuh dua minggu untuk memeriksa frame by frame, data-data informasi temporal, pergerakan-pergerakan objek tersebut, penyisipan framenya. Terus apa yang dilakukan terhadap itu perlu waktu 2 minggu untuk melakukan itu. Ketika dilakukan saat itu ya saya menolak. Dan itu Karena alasan saya Anda bukan menolak. ahli nujum. Iya, gitu, jadi ya. terlalu singkat waktu untuk menelaah itu. Impossible untuk melakukan itu di pengadilan. Ya.
dari kesimpulan tadi ada rekayasa CCTV yang dilakukan oleh dua oknum teman-teman ya. Jadi ini sangat-sangat harus kita tuntaskan siapa sebenarnya yang melakukan ini teman-teman. Jadi silakan approach channel Jessica Wonso Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.